Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Ibu Leli Deswindi selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang studi kasus mengenai PT Inovasi Nusantara. Nah, sebelum itu, di sini saya tidak akan sendiri mempresentasikannya. Saya dan kelompok saya yang beranggotakan 5 orang akan mempresentasi studi kasus ini. Yang pertama ada saya sendiri, Dede Selvia. Yang kedua ada Lydia Ningsih. Yang ketiga ada Cindy Yuliasari. Yang keempat ada Ayu Wulandari. Dan yang terakhir ada Lucy. Di sini kami akan mempresentasikan studi kasus mengenai PT Inovasi Nusantara, sebuah perusahaan yang telah membuktikan bagaimana transformasi digital dan inovasi teknologi dapat mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan di era digital Indonesia. Mari kita lihat bagaimana perusahaan ini berhasil menciptakan terobosan dalam industri teknologi informasi sambil memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan ekonomi nasional. Pendahuluan. Era digitalisasi telah membawa perubahan fundamental dalam cara perusahaan beroperasi dan bersaing di pasar global. Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara, menjadi tempat berkembangnya berbagai perusahaan teknologi informasi yang inovatif. PT Inovasi Nusantara hadir sebagai salah satu pemain utama dalam transformasi digital di Indonesia, dengan fokus pada pengembangan solusi teknologi yang adaptif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Inovasi Nusantara. PT Inovasi Nusantara didirikan pada tahun 2015 sebagai perusahaan teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan solusi digital untuk sektor bisnis dan pemerintahan. Bermula dari sebuah startup dengan 15 karyawan, perusahaan ini telah bertransformasi menjadi salah satu pemain utama dalam industri teknologi informasi di Indonesia dengan lebih dari 500 karyawan yang tersebar di berbagai kota besar. Perusahaan ini memiliki komitmen terhadap kualitas dan inovasi. Visi perusahaan untuk menjadi pemimpin dalam transformasi digital di Indonesia didukung oleh misi yang kuat dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Struktur organisasi dan tata kelola PT Inovasi Nusantara menerapkan struktur organisasi yang adaptif dan fleksibel, yang terdiri dari beberapa divisi. Divisi yang pertama itu ada divisi penelitian dan pengembangan yang terdiri dari Departemen Inovasi Teknologi, Departemen Riset Pasar, dan Departemen Pengembangan Produk. Divisi yang kedua yaitu divisi operasional terdiri dari Departemen Manajemen Proyek, Departemen Quality Assurance, dan Departemen Technical Support. Yang ketiga divisi Bisnis dan Strategi, yang terdiri dari Departemen Pemasaran, Departemen Pengembangan Bisnis, dan Departemen Kemitraan Strategis. PT Inovasi Nusantara juga melakukan pengembangan infrastruktur digital, yaitu ada cloud computing, terdiri dari implementasi multi-cloud strategi dengan berbagai provider global, pengembangan private cloud untuk data sensitif, dan sistem disaster recovery pada bisnis continuity. Yang kedua ada keamanan cyber, yaitu Security Operation Center atau SOC selama 24 jam 7 hari seminggu. Ada implementasi Zero Trust Architecture dan Regular Penetration Testing Vulnerability Assessment. Dan yang ketiga ada platform terintegrasi, yaitu ada Enterprise Service Bus atau ESB untuk integrasi sistem, lalu melakukan microservice arsitektur dan API management system.
Program pengembangan sumber daya manusia pada PT Inovasi Nusantara dilakukan secara komprehensif melalui satu digital talent development, yaitu ada program sertifikat teknologi, bootcamp pengembangan skill, dan rotasi kerja lintas departemen. Yang kedua, ke knowledge management, ada platform e-learning internal, ke knowledge sharing session mingguan, dan digital library dan resource center. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Itu ada inovasi lab, hackathon internal, dan program reward untuk inovasi. Halo, saya Lydia Nisi. Saya di sini mau menjelaskan tentang model bisnis dan monetisasi. Itu ada 3 poin. Poin yang pertama itu ada software as a service. Penyedia perangkat lunak melalui internet berbayar berdasarkan langganan. Itu ada 3. Layanan berbasis subscription itu model bisnis berlangganan, itu bulanan atau tahunan. Yang kedua ada pay per as model, pembayaran berdasarkan penggunaan nyata. Terus yang ketiga ada enterprise licensing, penyedia lisensi perangkat lunak untuk perusahaan. Terus untuk poin yang kedua itu ada layanan konsultasi dan implementasi. Itu ada 3 poin juga. Yang pertama ada digital transformation consulting, konsultasi strategis untuk migrasi digital. Terus yang kedua ada technical implementation, itu pemasangan dan konfigurasi sistem. Yang ketiga ada change management service, itu bantuan mengelola perubahan proses bisnis. Terus ada yang poin ketiga, itu ada 3 poin juga. Itu ada layanan manajemen, ada infrastruktur manajemen, itu pengelolaan server, jaringan, dan perangkat keras. Terus ada security service, perlindungan dari serangan cyber. Terus yang ketiga ada application maintenance, perawatan dan pembaruan aplikasi. Untuk selanjutnya ada kemitraan strategis, itu ada 3 poin. Yang pertama ada mitra teknologi, itu perusahaan atau lembaga yang menyediakan solusi teknologi, itu ada 3 poin. Yang pertama lagi perusahaan teknologi global, itu misalnya Google atau Microsoft. Terus ada startup lokal, itu perusahaan rintisan dengan fokus teknologi. Terus ada research institute, itu lembaga penelitian dan pengembangan teknologi. Terus ada poin yang kedua, itu mitra bisnis. Mitra bisnis adalah entitas yang bekerja sama untuk meningkatkan operasional dan keuntungan. Terus itu ada korporasi besar, perusahaan besar dengan skala nasional atau internasional. Terus UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Terus ada lembaga pemerintah, itu instansi pemerintah yang bekerja sama dengan perusahaan. Untuk poin yang ketiga ada mitra akademik. Mitra akademik adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang bekerja sama untuk pengembangan. Itu ada 3 poin lagi dalam mitra akademik. Yang pertama ada universitas, itu adalah lembaga pendidikan paling tertinggi. Terus yang kedua ada lembaga penelitian, itu institusi yang fokus pada riset dan pengembangan. Terus yang poin terakhir ada vocational training center, itu pusat pelatihan vokasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Yuliasari, NIM 111222113. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Ada 3 poin. Yang pertama itu
ada bagaimana strategi informasi digital yang diterapkan oleh PT Inovasi Nusantara dalam menghadapi persaingan industri teknologi informasi. Yang kedua yaitu ada apa saja sih tantangan dan peluang yang dihadapi oleh PT Inovasi Nusantara dalam proses pertumbuhan bisnisnya. Dan yang ketiga yaitu ada bagaimana sih dampak implementasi teknologi informasi terhadap kinerja dan efisiensi operasional perusahaan. Strategi transformasi digital PT Inovasi Nusantara. Yang pertama yaitu ada adopsi teknologi terbaru, yaitu PT Inovasi Nusantara mungkin akan mengimplementasikan teknologi seperti cloud computing, big data, dan AI untuk meningkatkan layanan dan produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia, di mana investasi dalam pelatihan karyawan untuk mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang ketiga yaitu ada inovasi produk dan layanan, di mana memperkenalkan produk dan layanan baru yang didorong oleh teknologi seperti aplikasi mobile atau platform digital untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada kolaborasi dan kemitraan. Bekerja sama dengan startup teknologi atau institusi pendidikan untuk mempercepat inovasi dan akses kepada teknologi terbaru. Tantangan dan peluang PT Inovasi Nusantara, saya akan menjelaskan dua, yaitu tantangan dan peluang. Yang pertama, persaingan yang ketat. Banyak pemain di industri teknologi informasi bisa membuat pembedaan produk semakin sulit. Yang kedua, keamanan dan privasi data. Menjaga keamanan data pelanggan menjadi tantangan di era digital ini. Yang ketiga, perubahan teknologi yang cepat, mempertahankan relevansi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan inovasi yang sangat cepat. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang peluang pasar yang berkembang, yaitu digitalisasi di berbagai sektor penawaran, peluang untuk memperluas jaringan dan pelanggan. Yang kedua, konsumen yang lebih menyadari teknologi. Nah, ini kita juga harus meningkatkan permintaan akan solusi teknologi yang efisiensi. Serta yang ketiga yaitu inovasi berkelanjutan, memberikan ruang untuk terus-menerus mengembangkan dan menawarkan produk baru yang menarik. Dampak implementasi teknologi informasi, yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, penggunaan sistem otomatis dan manajemen data dapat mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan, serta menghemat waktu. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan data analitik, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan datanya juga lebih praktis juga ya. Dan yang ketiga, peningkatan pengalaman pelanggan, yaitu teknologi informasi dapat membantu perusahaan memberikan layanan yang lebih personal dan responsif kepada pelanggan. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalibitas. Memungkinkan juga untuk perusahaan lebih mudah mengejar peluang baru dan beradaptasi dengan perubahan pasar.